Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Najib Channel. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, suasana kita memang tidak seperti biasanya dalam banyak hal. Ya, berungguh semua weekend lah, sebagaimana tiang juga kita merasakan dalam 1-2 bulan terakhir ini, khususnya di Indonesia. Bahkan bagi banyak pihak, saudara-saudara kita yang di luar Indonesia, dirasakannya sudah mulai awal tahun. Kita agak mundur, agak belakang kita merasakan. Jadi dengan adanya pandemi ini memang banyak hal yang berubah dalam kehidupan kita. Nah, tetapi saya ingin, biasanya kita kan kalau bicara tentang pandemi ini selalu kita mulai dengan hal-hal yang yang menyedihkan kita. Nah, kalau Tiang mengajak dalam kesempatan ini, mari kita lihat sisi baik. Kalau bisa disebut sisi baik atau banyak hikmah-hikmah yang lahir dalam kondisi penuh keterbatasan. Yang pertama menurut Tiang, pandemi ini menegur kita, menggedor kesadaran Tiang belum. Dan kita sebagai orang Sasak ini kan diajar sebagai bagian dari kearifan yang paling tinggi Tiang Pelungguh sebagai manusia, panjak besida Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kita selalu punya kesadaran berketuhanan. Nah, ini yang menurut Tiang pada masa pandemi ini luar biasa, kita ditegur, kita diingatkan kembali kepada jati diri kita, bahwa ternyata manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu sampaikan di dalam Al-Quran dalam banyak sekali ayat, ala ilallahi tasirul, bahwa kepada Allah lah bermuara segala sesuatu. Summa ilaina turja'un, kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Dan ayat ini kan konteksnya diawali dengan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Jadi kami coba kalian semua bisyarri, dengan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, wal khairi, dan sesuatu yang baik. Fitnatan itu sama, kedua-duanya itu sesuatu yang baik maupun tidak baik menurut ukuran manusia, itu hakikatnya sama. Itu adalah fitnatan, yaitu cobaan dan ujian. Jadi, summa ilaina turja'un, untuk kemudian dengan itu ada proses. Jadi summa ini menunjukkan memang ada proses pergulatan. Jadi kalau kita mendapatkan satu cobaan seperti pandemi ini kan, kemungkinan yang ada di dalam diri manusia ini kan ada beberapa opsi, Bapak-bapak, Ibu semuanya. Ada beberapa kemungkinan yang tumbuh. Kalau orang yang tidak beriman, ya mungkin beda lagi bagaimana dia menangkap. Orang yang berimannya hanya sekedar qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubi. Orang yang imannya mungkin hanya sekedar ikut-ikutan, hanya mewarisi keimanan dari orang tuanya, juga mungkin akan tergoncang. Tapi bagi orang yang betul-betul beriman, yang terus-menerus mengasah dirinya, nah summa ilaina, kata summa niki menunjukkan lalu bisa berproseslah. Kepada apa? Ilaina turja'un. Dia dengan sebab cobaan ini kemudian akan kembali kepada Allah. Jadi semakin ingat yang belum niki bahwa kita ini panjak desida Allah. Tidak punya banyak hilah dalam kehidupan. Tiang ingat Bapak-bapak nih, semeton Tiang beberapa bulan yang lalu, Tiang pernah baca buku yang memang cukup populer. Itu kalau nggak salah sejarawan, novel Yuval Noah Harari, kalau tidak salah namanya. Bukunya itu Homo Deus. Nah, dalam buku Homo Deus niki, penulis ini membuat satu kajian. Beliau menyampaikan bahwa dulu manusia itu tantangannya adalah perang, kemudian kelaparan dan penyakit. Lalu beliau sampai pada
setelah menyebut tentang pencapaian ilmu dan teknologi, dia menyampaikan, pengarang ini menyampaikan bahwa ke depan bukan itu lagi tantangan kita. Manusia itu sudah overcome, dia sudah melewati itu. Maka tantangan ke depan itu sudah bukan penyakit lagi, karena semua penyakit itu akan ketemu obatnya. Bahkan yang diinginkan manusia itu adalah immortality. Jadi keabadian. Jadi manusia itu akan mengarah kepada suatu keadaan di mana dia sudah bisa merekayasa segala macam, sehingga bisa memanjangkan umurnya sepanjang-panjangnya sampai istilahnya sampai pada keabadian. Wah, buku ini kalau tidak salah nih, mungkin bapak-bapak, ibu, bapak-bapak semeton juga sudah membaca. Ini populer sekali. Jadi menjadi banyak kajian dan dikutip di mana-mana bahwa manusia ini sudah sampai ke tingkatan bahkan di buku itu homo deus, yaitu ada sifat-sifat immortalitas, keabadian, seakan-akan dia sudah bisa menjadi Tuhan bagi kehidupan. Begitu beberapa waktu kemudian, tidak lama, ketika euforia ini, pemikiran ini semakin populer, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dengan pandemi ini. Jadi kalau bagi tiang sih, pandemi ini pertama ini adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda sayang Allah kepada tiang pelungguh, kepada kita semua. Ini nasihatnya Allah kepada kita. Jadi kalau kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man ahabbaka nasohaka. Siapa yang cinta padamu, maka pasti akan menasihati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan, sebagaimana juga orang tua tiang pelungguh mengajarkan, lebih sayang tiang pelungguh dibanding orang tua tiang pelungguh mesa. Lebih sayang dibanding ibu kepada anaknya. Lebih sayang kepada hambanya dibanding ibu kepada anaknya. Rasulullah SAW pernah ketika bersama sahabat berada di pinggir lapangan, lalu kemudian ada ibu sedang membawa anak kecil. Lalu anak itu lepas dari gendongan ibunya, lari ke tengah lapangan. Tiba-tiba datang onta, liar, lari. Ibunya lihat, tanpa memikirkan keselamatannya, ibunya itu lari kemudian menarik anaknya untuk menyelamatkan anak. Rasulullah SAW sampaikan, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sahabat, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sayang kepada semua hambanya dibanding sang wanita ini kepada anaknya. Nah, jadi tiang aja bapak-bapak, semeton-semeton tiang, mari kita menyikapi situasi pandemi apapun namanya, kapanpun dia akan selesai. Kita sikapi dengan sikap mental yang pertama, yaitu lebih lagi meningkatkan keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tambah doa-doa kita, karena memang saat-saat ini terbukti ternyata setelah beberapa waktu, bahkan para saintis ilmuwan kan masih belum tahu kapan persisnya akan datang vaksin itu. Semua orang sedang spekulasi, trial dan segala macam, tapi belum ada kejelasan sampai sekarang. Nah, dalam situasi seperti ini, fafirru ilallah, mari kita manfaatkan peluang emas, teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala niki untuk tiang pelungguh lebih kuat lagi, lebih bagus lagi, lebih nepeng lah bahasa tiang pelungguh, untuk kita meriri memperbaiki keimanan dan keberserahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagian dari Rahman Rahimnya. Si kedua, bapak-bapak, semeton-semeton tiang, pandemi ini juga dalam pandangan tiang adalah cara Allah juga untuk memurnikan ibadah tiang. Nah, kenapa tiang katakan memurnikan ibadah tiang? Kita melihat, bapak-bapak, semeton-semeton tiang, bahwa ada arus keberagamaan yang sekarang semakin kuat di tengah masyarakat. Jadi semangat untuk kembali kepada agama itu semakin kuat. Nah, salah satu bentuk dari kembali kepada agama itu adalah kita memperbanyak kegiatan-kegiatan keagamaan.
kumpul-kumpul dalam jumlah besar. Di masjid, di tanah lapang, kita buat kegiatan, wah macam-macam lah namanya. Macam-macam namanya. Aksi ini, aksi segala macam. Nah, jadi kadang-kadang jebakan di situ datang. Kan kalau di dalam Al-Quran, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi yang namanya syaitan iblis niki kan menggoda kita dari segala sisi. Sebagian ulama mengatakan min baini aydihim wa min khalfihim. Itu artinya dari urusan akhirat dan urusan dunia. Jadi yang namanya syaitan itu tidak hanya menggoda tiang pelunggu dari sisi misalnya menumpuk harta, mengejar jabatan, apa yang lain lagi, mendapatkan keuntungan besar dalam bisnis, dari situ kemudian mencurangi orang dan seterusnya. Tidak hanya itu. Jadi min baini aydihim wa min khalfihim, itu kata sebagian ulama bahwa godaan itu tidak hanya dalam urusan dunia, bahkan dalam urusan akhirat pun. Dan urusan akhirat itu kan banyak. Jadi kadang-kadang orientasi kita ketika keluar dari rumah itu bukan lagi lillahi ta'ala. Mungkin ketika di rumah lillahi ta'ala, tapi begitu keluar, ibadah yang kita lakukan di luar itu, di tengah keramaian itu, apalagi mohon maaf kan sekarang ini kita banyak sekali beribadah sambil kita foto, kita foto kemudian kita upload ke media sosial. Alhamdulillah sekarang saya bersama orang-orang soleh. Lalu kemudian dikomentari, wah beruntung, kamu orang baik, lalu bangga. Nah, jadi ini jebakan-jebakan di dalam beragama. Nah, melalui wabah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Tian mendidik kita untuk memurnikan kembali ibadah lillahi ta'ala. Pembahasan para ulama, apa sih ukuran ikhlas? Nah, di antaranya kata para ulama 3. Yang pertama, istiwa'u sirri wal alam. Pada sama, tidak beda ramai atau sepi. Jadi ramai tidak membuatnya lebih bersemangat beribadah, sepi tidak membuatnya jadi tidak bersemangat. Kalau di tengah masjid, tengah orang banyak, khusyuk. Tapi begitu di dalam rumah, kalau kata ustadz kita dulu, marak kisap dia sholat. Nah, ini berarti perlu ada hal yang diperbaiki. Kalau ikhlas, ramai atau sepi itu sama. Istiwa'ul madhi wa dzam. Yang kedua, sama saja mau dipuji atau dicela. Kadang-kadang kita semakin semangat dalam kebaikan kalau mendapat pujian yang banyak. Tapi begitu pujian itu kurang, nah kurang juga semangatnya di dalam berbuat kebaikan. Nah, jadi itu yang kata para ulama ujian, ukuran kita melihat keikhlasan kita. Kemudian yang ketiga itu thalabus syuhrah minallahi subhanahu wa ta'ala faqat la ghair. Yang ketiga, mencari rekognisi atau pengakuan itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kita mencari-cari pengakuan dari khalayak ramai, tidak perlu kita dianggap orang soleh oleh orang banyak, cukup kita mencari pengakuan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang dengan pandemi ini kan keramaian itu tiba-tiba terbatas. Jadi kesempatan-kesempatan untuk beribadah di tengah keramaian itu tiba-tiba saja Allah Subhanahu wa ta'ala batasi, dengan takdirnya terbatasi karena situasi seperti ini. Lalu kita kembali ke rumah kita masing-masing, beribadah dalam kesendirian. Lalu kita kembali ke rumah kita masing-masing, jauh dari pujian-pujian yang biasanya kita terima dari orang lain. Lalu kita kembali ke rumah kita masing-masing, beribadah dengan hanya seperti kita takbir, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Nah, ini perenungan buat Tiang, buat kita semua, buat kita yang terbiasa di tengah keramaian, di tengah orang yang banyak, sampai akhirnya kita lupa orientasi kita. Apakah benar orientasi kita itu lillahi ta'ala atau lisyuhroh walil madah? Karena kita mencari kemasyhuran atau pujian dari orang lain.
Nah, ini yang menurut Tian juga satu hal yang dihadirkan oleh wabah niki untuk kita semua nih, bapak-bapak, semeton-semeton Tiang, bahwa Allah karena cintanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin untuk kita belajar memurnikan kembali ibadah kita lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga yang Tiang renungkan nih, bagaimana Allah cinta kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa yang Tiang maksudkan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya? Dalam surah At-Tahrim kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surah At-Tahrim ayat 6 kalau tidak salah. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam bahasa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala eksplisit memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada kita untuk memulai membangun tradisi kebaikan itu dari keluarga. Mulai membangun imunitas terhadap kejahatan juga dari keluarga. Nah, selama ini, apalagi ya mungkin kita sebagai tokoh pelungguh-pelungguh niki, banyak tokoh-tokoh masyarakat, sebagai apapun profesi kita di luar rumah, waktu kita tersita hampir mungkin lebih dari 50% di luar rumah. Beraktivitas, bekerja, semuanya baik. Tapi kadang-kadang itu membuat kita kemudian lupa pada pesan Allah yang ada dalam At-Tahrim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Imunitas terhadap keburukan itu dimulai dibangunnya di keluarga. Batu pertama membangun tradisi kebaikan itu juga ada dalam keluarga. Nah, kemudian dengan wabah pandemi ini kita dipaksa dalam tanda kutip. Senang nggak senang, ikhlas nggak ikhlas, ya harus pulang. Senang tidak senang, mau tidak mau, ya kembali kepada keluarga. Berjumpa dengan keluarga kita. Menghabiskan waktu menikmati keseharian. Sekarang lebih dari 1 bulan. Masya Allah. Nah, Tiang sendiri, bapak-bapak dan saudara-saudara merasakan banyak sekali hikmah-hikmah. Jadi benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita meletakkan sesuatu pada tempatnya dan memulai segala sesuatu itu dari tempat mulai yang benar. Kadang-kadang mohon maaf yang rasakan kita menyampaikan orasi-orasi di luar, kita menyampaikan gagasan, visi, konsep besar, kita bicara. Sampai kita bicara tataran global, menganalisa keadaan global, sampai memproyeksi sekian tahun segala macam, dengan pisau analisa yang tajamnya luar biasa, dengan argumentasi yang dahsyat, hebat luar biasa. Tapi kita lupa bahwa segala yang besar-besar yang kita bicarakan tentang umat, bangsa, agama, itu sesungguhnya mulainya adalah dari unit sosial terkecil. Yang dalam bahasa Al-Quran itu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, jadi kembali ke rumah kita masing-masing, ini suatu karunia bagi menurut Tiang kepada kita semua untuk kita belajar, saling mengisi, membangun tradisi kebaikan. Dan ini tidak mungkin terjadi dalam skala yang masif seperti ini, bapak-bapak semeton-semeton Tiang, kecuali dalam keadaan seperti ini. Ini skenario Allah. Bahwa selain pandemi ini harus kita lawan, kita cari obatnya secepat mungkin, kita lakukan ikhtiar-ikhtiar untuk menetralisirnya, memutus rantai penyebaran wabahnya. Jangan lupa, Allah juga siapkan. Kalau dalam Hizib Nahdlatul Wathon itu ada bait hikamun nusijat biyadin hakamat thumman tasajat bil muntasijat. Jadi semua rangkaian peristiwa itu seperti satu untaian di dalam ilmu Allah
yang diuntai dengan sangat indah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang zikir itu dia mendapatkan kemuliaan dengan berzikir secara urut masing-masing biji tasbih, ya seperti itu juga kehidupan kita. Semua yang Allah hadirkan bagian dari rangkaian kehidupan ini ya kita lewati satu persatu dengan istiqomah untuk kemudian khatam nanti pada akhirnya mudah-mudahan kita husnul khatimah. Nah ini yang ketiga yang tiang lihat sebagai dalam tanda kutip hikmah, bahwa ya ini keadaan yang luar biasa, yang tidak biasa, yang membuat kita galau dan resah. Di baliknya itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyiapkan pelajaran-pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Yang keempat dan terakhir, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, situasi yang seperti ini juga adalah batu uji bagi tiang. Batu uji utamanya, kalau tadi adalah bagaimana kita lebih berserah diri kepada Allah. Jadi hablum minallahnya itu kita asah lagi. Kita kerisak, kita perih. Kemudian juga kita membangun satu keadaan dalam keluarga yang di situ lebih kuat lagi, kita membangun tradisi-tradisi kebaikan. Kemudian juga memurnikan ibadah kita. Maka wabah ini juga dalam pandangan tiang adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji sejauh mana komitmen kita kepada saudara kita. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara semeton-semeton tiang, kalau dalam surah Ali Imran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu dari sifat orang bertakwa adalah yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, sekarang ini kita berada pada wad-dharra. Tidak ada orang yang tidak terpengaruh dengan wabah. Sekaya-kayanya dia pasti terpengaruh. Apalagi kita yang istilahnya kita ini masyarakat kebanyakan. Yang punya penghasilan besar, penghasilannya berkurang. Yang punya penghasilan pas-pasan, penghasilannya menjadi tidak cukup. Yang punya penghasilan yang sudah tidak cukup bisa kehilangan penghasilan. Jadi PHK di mana-mana, pengangguran. Bahkan kalau kita baca berita di Amerika itu rakyatnya yang membuat statement tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan tidak punya pekerjaan, dan karena itu memohon subsidi dan bantuan dari pemerintah, itu jumlahnya itu sudah puluhan juta. Itu jumlah yang paling besar selama sejarah. Tidak pernah ada pernyataan miskin dari rakyat Amerika sebanyak yang terjadi sekarang. Itu di sana. Apalagi di tempat yang lain, termasuk di negara kita.